Hai guys, balik lagi di channel aku, Rata Pramesti. Di video kali ini, aku bakal bahas tentang 6 skill yang harus dipelajari sebelum kamu berinvestasi. Ngomong-ngomong, kalau misalnya kita ngelihat hasil investasi orang yang cuannya itu gede banget, kita kayak suka pengen juga gitu ya. Tapi sebelum kita FOMO, sebelum kita fear of missing out, ikut-ikutan, nah kita tuh harus mempelajari skill-skill ini. Karena setiap orang investasinya itu pasti strateginya berbeda-beda. Karena investasi itu sifatnya personal guys. Belum tentu apa yang cocok di mereka akan cocok di kita juga. Jadi kita harus kayak menemukan jati diri kita dalam berinvestasi. Oke, langsung aja kita masuk ke skill yang pertama. Skill yang pertama adalah analisis laporan keuangan. Nah, untuk teman-teman yang mungkin berasal dari latar belakang finance-nya itu kayak udah makanan sehari-hari gitu ya. Karena ya sering untuk menganalisis laporan keuangan. Tapi untuk orang awam, biasanya ini tuh dirasa susah. Tapi nggak gitu guys konsepnya. Sebenarnya analisis laporan keuangan tuh cukup kita meng-highlight poin-poin yang memang dirasa penting. Misalnya, kalau di laporan keuangan, kita highlight aja laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan neracanya. Itu aja. Atau misalnya mau ditambahin sama laporan perubahan modal. Misalnya, di laporan laba rugi kita lihat nih, sebenarnya perusahaan itu tuh profit atau enggak. Kalau misalnya profit berarti menandakan perusahaan itu dalam kondisi yang baik gitu ya, keuangannya sehat. Tapi kalau misalnya enggak, kita lihat nih bebannya tuh gedenya di mana. Kalau misalnya di beban-beban yang memang kurang signifikan, nah itu kita harus hati-hati gitu ya. Kita juga harus menghitung juga kayak rasio keuangannya, misalnya rasio solvabilitas, profitabilitas, dan rasio likuiditasnya. Dengan memahami laporan keuangan, kita tuh jadi ngerti kita harus berinvestasi di perusahaan itu atau tidak. Yang kedua adalah kita harus paham mana perusahaan yang GCG atau Good Corporate Governance-nya itu bagus. Banyak kan ya kayak perusahaan yang listing di Bursa Efek dan kayak digembor-gemborkan nilainya itu akan bagus, akan memiliki keuntungan yang tinggi, tapi pada akhirnya bangkrut gitu ya. Atau bahkan merugikan si para investornya. Itu kan kamu nggak mau gitu ya. Jadi kita harus waspada dan hati-hati juga, jangan terlalu FOMO dengan apa yang diberitakan gitu ya secara mikro, tapi kita harus lihat juga secara makronya berdasarkan analisisnya itu seperti apa. Kayak misalnya sekarang startup itu kan banyak yang PHK-in karyawannya. Nah disitu kan berarti berpengaruh juga ke nilai sahamnya kalau misalnya memang dia listing di Bursa Efek. Yang ketiga adalah memahami siklus makroekonomi. Kalau misalnya kita mau menjadi investor yang jangka panjang dan juga ingin mendapatkan profit yang maksimal, kita tuh jangan hanya pakai kacamata kuda aja yang kayak ngeliatnya tuh jangka pendek doang gitu ya. Tapi kita tuh harus memahami selain kondisi mikro, yaitu kondisi makronya. Nah, contoh kondisi makronya bisa kita lihat misalnya data keseluruhan. Nah, itu tuh tingkat inflasi tuh lagi di angka berapa. Lalu tingkat pengangguran gimana, pendapatan nasional gimana, pendapatan domestik brutonya gimana. Atau hal-hal yang terjadi di luar perusahaan, misalnya kayak kompetitor sejenis tuh kayak gimana juga kondisinya. Sehingga kita bisa menganalisis dengan lebih mendalam apakah kita tuh harus masuk dan berinvestasi di perusahaan tersebut atau tidak. Yang keempat adalah jago menyaring berita dan mengikuti perkembangan zaman. Nah, ini tuh poin yang penting banget. Karena apa? Karena sekarang tuh sebenarnya bukan zamannya kekurangan informasi, tapi kelebihan informasi ya, over-inform. Nah, tapi biasanya orang tuh nggak bisa menyaring atau memfilter mana info yang benar atau enggak. Banyak yang masih kemakan hoax. Kayak misalnya, ketika suatu saham itu lagi naik harganya, itu orang kayak langsung pengen ngejual gitu ya. Atau misalnya ketika harga lagi turun, orang pengen langsung beli. Kita harus lihat dulu nih, apakah supply demand-nya itu emang sesuai dengan yang seharusnya, atau memang itu tuh tidak mengubah nilai intrinsiknya gitu ya. Jadi karena memang banyak yang beli aja, tapi nilai intrinsiknya itu malah nggak turun ataupun nggak naik. Nah, jadi harus hati-hati guys, jangan hanya melihat dari satu faktor aja, tapi harus lihat secara keseluruhan dan juga cari informasi terbaik mungkin. Yang kelima, pintar membaca peluang. Peluang atau opportunity itu biasanya nggak bisa datang lebih dari sekali gitu ya. Itu kayak sebuah kondisi yang jarang buat didapatkan. Jadi kita tuh harus menangkap peluang yang ada. Ketika misalnya ada suatu saham yang bagus, kita nggak masuk dan misalnya beberapa tahun malah jadi ambles, itu kan sayang juga gitu ya. Maka kita harus meningkatkan skill kita dalam berinvestasi. Misalnya kita ikut kayak akademi atau workshop gitu ya dari orang-orang yang emang pengalamannya jauh lebih tinggi. Karena memang pengalaman itu jam terbang yang menentukan kesuksesan kita dalam berinvestasi. Yang terakhir adalah bersabar serta berpikir panjang. Nah,
Salah satu ciri investor yang sukses adalah memang punya kesabaran tingkat tinggi. Selain itu juga berpikir jangka panjang, gak hanya kayak saat ini oke, nilainya bagus kita beli, nanti bisa kita jual dalam waktu dekat, ya nggak gitu juga ya. Tapi kita harus juga lihat dalam jangka panjangnya apakah perusahaan itu masih akan going concern atau berlanjut gitu ya dalam kondisi yang baik. Kayak misalnya gitu kayak kita menanam padi gitu ya, kita kan kayak menanam si bibitnya terus menjadi bulir-bulir sampai hingga menjadi padi gitu ya. Jadi itu tuh bukan waktu yang sebentar, waktunya lama. Jadi mulailah untuk bersabar gitu ya, menghasilkan nilai investasi sebesar mungkin sesuai dengan target kita, dan jangan lupa pertimbangkan dengan matang dan juga jangka panjang. Mulai dari pilihan investasinya, berapa besarannya, risikonya seperti apa, dan juga mitigasi yang bakal kita lakuin kalau misalnya sewaktu-waktu ada worst case itu seperti apa. Oke? Nah gitu aja sih 6 skill yang aku share. Kalau misalnya kamu masih bingung mau berinvestasi di mana, kamu bisa menggunakan Ajaib Sekuritas. Disitu kamu bisa berinvestasi saham ataupun reksadana. Aku udah pengalaman ya sekitar 2 tahunan dan lumayan sih mendapatkan return yang sesuai dengan target aku. Kamu bisa menggunakan kode aku yaitu Farah120 biar kamu dapat hadiah saham ketika mendaftar. Oke, gitu aja dari aku. Kalau misalnya kamu ada saran konten lain boleh banget kirim di kolom komentar. Thank you for watching. Bye.